warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman semuanya? Semoga semuanya baik-baik saja. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal matematika dengan tipe hot, Hager, Thinking Skill beserta pembahasannya. Nah, bagaimana soal yang akan kita bahas kali ini? Kita simak seperti ini. Sebuah kolam akan penuh dalam 4 jam jika diisi air dengan 2 pompa besar dan 1 pompa kecil secara bersamaan. Dengan cara yang sama, kolam tersebut juga penuh dalam waktu 4 jam jika diisi air dengan 1 pompa besar dan 3 pompa kecil. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kolam yang sama hingga penuh jika digunakan 4 pompa besar dan 4 pompa kecil secara bersama-sama? Nah, kalau teman-teman semua memperhatikan soal ini, kira-kira soal ini termasuk pembahasan materi apa? Coba tebak ya. Oke, sudah punya jawaban. Nah, kalau mau pembahasannya seperti apa atau pengen mencoba dulu, silahkan di stop dulu sampai di sini. Baru kalian cek apakah jawaban kalian benar atau tidak. Nah, setelahnya baru kita bahas seperti itu. Ya, lanjut saja ke pembahasan soal ini. Sebenarnya banyak cara yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal ini. Tidak hanya satu atau dua cara, tapi di sini saya akan menyajikan ada 5 cara paling tidak untuk menyelesaikan masalah pada soal ini. Memang pendekatannya kalau teman-teman menebak tadi, oh ini adalah masalah SPLDV. Nah, sistem persamaan linear dua variabel. Ada benarnya juga. Atau mungkin ada yang menjawab tentang, oh ini tentang perbandingan. Lebih tepatnya perbandingan berbalik nilai. Nah, ada benarnya juga. Atau juga kalau yang belajar mungkin fisika, kaitannya dengan matematika, penerapannya, mungkin ada materi tentang debit air, nah bisa juga masuk ke sana. Nah, kita paling tidak nanti akan membahas 3 pendekatan itu untuk menyelesaikan soal ini. Langsung saja ke yang cara pertama. Nah, kita misalkan X bagian kolam yang terisi oleh pompa besar tiap jam dan Y sebagai bagian kolam yang terisi oleh pompa kecil tiap jamnya. Nah, mungkin kalau yang menganggap ini sebagai masalah debit air, ya bisa juga ini kita anggap sebagai debitnya. Nah, seperti ini biasanya. Nah, atau kecepatan pompa, nah bisa juga seperti itu. Cuma di sini saya misalkan sebagai bagian kolam yang terisi oleh pompa. Nah, jadi kalau ada pompa, nah X-nya itu ada bagian yang terisi tiap jamnya. Itu berapa seperti itu. Nah, kalau menggunakan rumus debit, ya berarti ini X dan Y-nya itu kita misalkan sebagai debit untuk pompa besar dan pompa kecil, seperti itu. Terus selanjutnya, apa yang perlu kita lakukan? Yaitu membuat model matematikanya. Nah, bagaimana bentuk model matematikanya? Nah, kita lihat untuk yang situasi yang pertama, di situ ada diisi oleh
2 pompa besar dan 1 pompa kecil dalam waktu 4 jam. Nah, di sini bagaimana bentuk modelnya? Nah, ternyata dinotasikan sebagai 2X plus Y sama dengan 1/4. Kenapa 1/4? Nah, di sini kalau kita pedomannya menggunakan debit, nah berarti yang dimaksud dengan volume di sini itu kita anggap satu volume utuh. Nah, jadi dianggap satu seperti itu. Atau misal kita pedomannya satu pekerjaan penuh, ya berarti kita misalkan 1. Sedangkan untuk waktunya di sini sebagai pembaginya, jadi debit, nah dia akan diperoleh dari pekerjaan tadi atau mengisi pompa, berarti 1 dibagi waktunya seperti itu. Jadi 4-nya itu bukan 2X plus Y sama dengan 4. Bukan, nanti kalau seperti itu jatuhnya di SPL DV tapi nggak memperhatikan perbandingan debit atau berbalik nilai seperti itu. Nanti hasilnya pasti beda dan tidak masuk akal. Kalau tidak percaya ya kalian kerjakan dulu, nanti hasilnya berapa, nanti dituliskan dijawab di komentar seperti itu. Oke, untuk yang situasi yang kedua, di situ kita gunakan 1 pompa besar dan 3 pompa kecil. Nah, dengan waktu yang sama yaitu 4 jam. Nah, dinotasikan atau model matematikanya X plus 3Y sama dengan 1/4. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan SPLDV, maka kita bisa melakukan proses eliminasi maupun substitusi untuk memperoleh nilai masing-masing X dan nilai masing-masing Y. Nah, di sini saya gunakan eliminasi untuk menghilangkan Y-nya, maka persamaan pertama saya kalikan 2, maka akan diperoleh dikalikan 3, jadi akan diperoleh 6X plus 3Y sama dengan 3/4, sedangkan persamaan yang kedua tetap. Nanti kalau dikurangkan akan diperoleh 5X sama dengan 2/4 atau 5X sama dengan setengah. Sehingga X-nya akan diperoleh 1/10. Kalau sudah ketemu X sama dengan 1/10, nah kita bisa menentukan Y-nya. Nah, kemarin saya hilangkan dulu. Misal kita menggunakan persamaan pertama, maka akan diperoleh Y-nya adalah 1/20. Itu ada, kalau masih ada kebingungan ya di skip dulu, di stop dulu, dipahami lagi. Lanjut dulu. Nah, bagaimana untuk 4X plus 4Y? Nah, di sini kita masukkan masing-masing nilainya. Jadi 4 kali 1/10 dan 4 dikalikan 1/20. Nah, ini kita peroleh nilainya adalah 3/5. Nah, perlu diingat di sini 4X plus 4Y itu bukan waktunya, tapi di sini adalah debit atau bagian kolam yang terisi oleh 4 pompa besar dan 4 pompa kecil tiap jamnya. Jadi, berapa waktu yang diperlukan? Ya, berarti kita balik 1/3/5 atau kita katakan bisa 5/3. Jadi seperti ini. Tiap jamnya akan terisi 3/5 bagian kolam, sehingga kalau 1 utuh maka kita butuh dikalikan dengan 5/3, sehingga akan diperoleh 1 pekerjaan utuh. Nah, ini dasarnya. Tetap kita gunakan debit tadi. Atau 100 menit. Selanjutnya untuk cara yang kedua, di sini kita misalkan sama, yaitu X-nya
bagian kolam yang terisi oleh pompa besar tiap jamnya, dan Y-nya bagian kolam yang terisi oleh pompa kecil tiap jamnya. Dengan model yang sama, cuma untuk persamaan 1 dan 2 kita sama dengan kan, sehingga diperoleh hubungan bahwa nilai X sama dengan 2Y. Nah, ini kita sebut sebagai persamaan ketiga. Selanjutnya dari persamaan ketiga ini kita substitusikan ke persamaan pertama. Maka akan diperoleh nilai Y di sini, yaitu Y sama dengan 1/20. Karena persamaan yang ketiga nilai X-nya adalah 2Y, maka nilai X adalah 2 kali 1/20 atau 1/10. Nah, selanjutnya untuk debit untuk pompa besar dan 4 pompa kecil sama seperti cara yang pertama tadi. Ya, kita peroleh nilainya adalah 3/5. Jadi artinya jika digunakan 4 pompa besar dan 4 pompa kecil bersamaan, tiap jam akan terisi 3/5 bagian kolam. Sehingga waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam hingga penuh dibutuhkan 5/3 jam atau 100 menit. Itu tidak terlalu cepat kan? Ya, kalau masih bingung, di stop dulu. Coba dipahami lagi. Oke, lanjut. Bagaimana untuk cara yang ketiga? Nah, kita munculkan variabel waktu di sini, yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk mengisi kolam. Nah, model matematika yang dibentuk di sini bahwa satu pekerjaan itu selesai merupakan perkalian antara banyaknya pompa yang digunakan dikalikan dengan debitnya dikalikan dengan bagian kolam yang terisi oleh pompa tersebut tiap jamnya. Sehingga kalau digunakan 2 pompa besar di situ dan 1 pompa kecil, nah dengan waktu 4 jam ya otomatis waktunya kita berikan 4 di situ. Sehingga dituliskan 2 kali 4 X plus 1 kali 4Y sama dengan 1 sebagai kondisi yang pertama. Untuk yang kondisi yang kedua, yaitu 1 dikalikan 4X plus 3 kalikan 4Y sama dengan 1. Sedangkan untuk kondisi yang keempat, nah di sini mewakili bentuk umumnya yaitu 4 pompa besar, berarti 4 waktunya atau 4TX atau 4XT sama aja, plus 4YT atau 4TY itu sama dengan 1. Yang ditanyakan adalah nilai T-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita konversi saja. Untuk yang persamaan pertama akan diperoleh 8X plus 4Y sama dengan 1. Persamaan kedua 4X plus 12Y sama dengan 1. Sehingga di sini kita bisa mengurangkan atau bisa kita selesaikan dengan substitusi atau eliminasi. Bisa juga atau kita bisa langsung kurangkan saja karena yang bagian belakang sama atau konstantanya sama, sehingga diperoleh hubungan bahwa X sama dengan 2Y seperti cara yang kedua tadi. Nah, atau bisa kalian selesaikan juga langsung eliminasi, substitusi, nanti akan ketemu nilai X dan Y-nya sama, sebenarnya arahnya ke sana juga. Sehingga dari persamaan yang pertama dan yang keempat, nah, di situ diperoleh langsung nilai Y sama dengan 1/20 dan X-nya diperoleh 1/10. Nah, di sini langsung dimasukkan ke persamaan ketiga sehingga nilai T-nya nanti akan diperoleh. Kita masukkan X-nya sebagai 1/10 dan Y-nya 1/20. Sehingga diperoleh bahwa T-nya adalah 20/12 atau 5/3. Nah,
waktunya 5/3 di sini 5/3 jam atau 100 menit. Jadi waktu yang digunakan untuk mengisi pompa hingga penuh dengan 4 pompa besar dan 4 pompa kecil adalah 100 menit. Ada pertanyaan? Ya, kalau belum paham, stop dulu, dipahami lagi. Kita sambil lanjut ke cara yang keempat. Nah, ini pendekatannya cukup berbeda yang keempat. Nah, biasanya cukup dimisalkan, atau bukan cukup dimisalkan, banyak yang misalkan hanya pompa besar dan pompa kecil sebagai X dan Y-nya. Sebenarnya kalau di situ dituliskan pompa besar dan pompa kecil, itu yang dimaksud adalah debitnya ya, bukan banyaknya pompa. Sekali lagi, debitnya bukan banyaknya pompa, atau kecepatannya, kecepatan suatu pompa untuk mengisi air tiap jamnya. Sebenarnya yang dimaksud adalah itu, bukan banyaknya pompa. Sekali lagi, bukan banyaknya pompa. Nah, dari kondisi yang ada, kita buat perbandingan berbalik nilainya. Di sini kita bandingkan antara pompa dan waktu. Nah, di sini kita nyatakan 2X plus Y dengan 4, maksudnya 2 pompa besar dan 1 pompa kecil. Nah, membutuhkan 4 jam. Ini kondisi pertama. Kondisi yang kedua seperti ini, X plus 3Y, waktunya 4 jam. Kondisi yang ketiga yaitu 4X plus 4Y, yang ditanyakan adalah waktunya atau T di situ. Bagaimana caranya? Nah, kita lihat dari persamaan pertama dan kedua. Nah, kalau kita pandang dia sebagai perbandingan berbalik nilai, nah, maka berlaku hubungan seperti ini. 2X plus Y sama dengan 2X plus Y per X plus 3Y sama dengan 4/4. Nah, perlu diperhatikan di sini karena konstantanya sama, 4 dan 4. Nah, kalau berbalik nilai, itu posisinya menyilang. Hati-hati ya. Di sini saya berikan warna yang berbeda. Nah, kalau nanti kasusnya berbeda ya, teman-teman bisa menyesuaikan. Jadi, ini warna orange. Nah, itu konstantanya di bawah, tapi persamaan yang ada variabelnya di atas. Saling silang seperti ini. Ini untuk membedakan saja. Jadi misal di sini kok 4 ini 2, nah berarti di sini yang 2 ini yang 4. Yang ini sama gitu. Lanjut dulu. Oke. Nah, dari bentuk itu 4-nya habiskan di sini, bisa ditulis 1/1 atau 1, nah, sehingga diperoleh 2X plus Y sama dengan X plus 3Y. Sehingga diperoleh hubungan X sama dengan 2Y. Nah, dengan cara yang sama kita lihat dari 2 dan 3. Nah, misal kita hubungkan 2 dan 3. Nah, diperoleh 4X plus 4Y per X plus 3Y sama dengan 4 per T. Nah, perlu diperhatikan di sini. Nah, ini punyanya 4X plus 4Y, T-nya di sisi kanannya, dia di bawah. Seperti itu. Nah, diselisihkan persamaan 4, yaitu X sama dengan 2Y. Sehingga akan diperoleh 8Y plus 4Y dibagi 2Y plus 3Y sama dengan 4 per T. Sehingga diperoleh hubungan 12Y per 5Y sama dengan 4 per T. Sehingga bisa diperoleh T sama dengan 20 per 12 atau 5 per 3. Nah, disimpulkan bahwa waktu yang diperlukan jika digunakan 4 pompa besar dan 4 pompa kecil bersamaan adalah 5 per 3 jam atau 100 menit. Gitu. Bisa dipahami? Nah, skip dulu, stop dulu aja kalau belum paham, sambil dipahami lagi.
Lanjut ke cara yang kelima. Nah, di sini pendekatannya sama dengan cara yang keempat. Saya cepatkan saja. Nah, mulai di sini. Nah, karena diperoleh hubungan X sama dengan 2Y, maka 4X plus 4Y sama dengan 12Y. Nah, di sini maksudnya apa? Nah, kita konversi semua atau pilih dua yang mau dicari dengan yang sudah diketahui sebelumnya nilainya. Cuma di sini saya tulis lengkap saja biar nggak bingung. Nah, ke dalam bentuk pompa kecil atau Y di situ. Jika di sini bisa kita tuliskan 2x plus 2x plus Y-nya. Di situ bisa kita katakan sebagai 5. Di sini maksudnya adalah 5Y atau 5 pompa kecil debitnya dengan waktu 4 jam. Dan sama yang kedua 5 dan 4, sedangkan yang ketiga adalah 12 dan T. Maka dengan prinsip perbandingan berbalik nilai, kita bisa menentukan nilai T-nya. Nah, di sini kita ambil persamaan 2 dan ketiga. Nah, hasil konversinya seperti ini. Nah, posisinya adalah 12 per 5 sama dengan 4 per T. Sehingga nilai T-nya adalah 20 per 12 atau 5 per 3 juga. Gitu. Bisa dipahami? Di sini ada 5 cara. Mungkin kalau kurang sependapat, nanti bisa dituliskan di komentar, atau ada soal-soal yang lain yang perlu dibahas, bisa juga dituliskan di komentar. Itu ya. Nah, sebagai latihan mungkin, nah ini ada soal latihan buat teman-teman semua. Selamat mencoba. Apakah yang saya sampaikan tadi bisa dipahami atau tidak? Nah, bisa dengan cara mencoba soal ini. Nanti jawabannya bisa dituliskan di komentar. Cukup dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.